siap berat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melafalkan Al-Asmaul Husna bersama-sama. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memeriksa kesiapan kalian dengan absensi ya. Solikin, Dimas, Syahrul Ferdian, Syahrul Basyar, Tri Haryanto. Nah, terima kasih. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang aurat dan batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikmah dan bahaya mengumbar aurat. Apa saja hikmah dan bahaya mengumbar aurat? Hikmah mengenai pakaian sesuai Islami. Yang pertama adalah terjaga kehormatannya. Orang yang mengenakan pakaian Islami pastilah akan terjaga kehormatannya, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang menyimpang. Ya. Yang kedua adalah menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat. Jelas karena mengumbar aurat hukumnya wajib. Jadi kalian kalau tidak mengumbar aurat berarti akan mendapat pahala. Yang ketiga adalah menghindari fitnah dari pandangan negatif. Sama halnya dengan terjaga kehormatannya tadi. Ya, kita jadi terhindar dari fitnah. Oh, kalau pakaiannya seksi-seksi, pasti dia adalah orang yang tidak benar. Yang selanjutnya adalah mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita. Ketika kalian sudah punya pasangan hidup atau kalau sekarang pacar lah, kalau pacar kalian seksi diperhatikan orang, pasti kalian akan merasa cemburu. Apalagi nanti ketika kalian sudah bersuami istri, nek dipandangi pasangan ya pasti akan menimbulkan kecemburuan yang besar. Selanjutnya adalah mencegah timbulnya penyakit dan gangguan kesehatan. Kalau kita sering memakai pakaian yang buka-bukaan, pastinya lah kita gampang masuk angin, gampang terkena radiasi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah melindungi tubuh dari lingkungan karena panas dan dinginnya hawa lingkungan. Dan yang ketujuh adalah menutupi aib rahasia kita. Kalau kita punya bekas luka misalnya, kita pakai buka-bukaan, kita akan terlihat. Kita punya cacat, yang namanya manusia pasti punya cacat. Nah, kalau kita tidak memakai yang tertutup, pastilah cacat kita akan terlihat. Dan yang terakhir adalah menimbulkan hawa nafsu lawan jenis. Tidak hanya perempuan, laki-laki yang pakai pakaian seksi pun akan menimbulkan hawa nafsu atau digoda oleh perempuan, tapi
Islami, kita juga harus tahu ancaman atau bahaya dari mengumbar aurat yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 27. Siapa yang membaca? Oke, silakan Mas Ainul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la taftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa waqiruhu min haitsu la tarawun. Inna ja'alna syaitanu awliya'a lilladzina la yu'minun. Syukran kasiran, kasih applause buat ya. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua bapak ibumu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kedua-duanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-A'raf ayat 27. Ini yang menjelaskan kita bahwa ancaman dari mengumbar aurat itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 27. Yang sudah dibaca tadi, kita diberitakan untuk menahan pandangan kita. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari pandangannya. Kenapa kita tidak boleh menampakkan pandangan kita? Karena pandangan itu bagaikan pondasi dari memelihara kemaluan kita. Kalau kita bisa menahan pandangan kita, kita juga bisa menahan hawa nafsu kita. Ya, terus yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, setelah kita menayangkan video, terus kita juga mendengarkan penjelasan dari saya, silakan kalian bisa membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Berarti ada 21, berarti ada 5 atau 6 kelompok. Silakan bagi kelompok kalian. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Masing-masing silakan mulai biarkan video yang sudah kami sediakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Bagikan LKPD, silakan kalian berdiskusi sambil membuka buku halaman 30 sampai 35. Silakan didiskusikan, itu ada beberapa pertanyaan. Makan pelajar belum? Studi sudah selesai, silakan kita bisa mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud berpakaian tapi telanjang? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya.
Dan dimaksud dengan pakaian tapi telanjang adalah memakai pakaian tetapi tidak sesuai syariat Islam. Misalnya pakaian ketat. Pakaian ketat. Oke, ada yang bisa menambahi lagi? Oke, dari kelompok 2. Misalnya pakaian ketat ada juga tipis dan transparan yang diibaratkan dalam bentuk tadi dengan permen yang tanpa bunga. Oke, terima kasih ya Mas buat kelompok ini. Semua pertanyaan sudah kita jawab semua. Sebagai kesimpulan untuk pertemuan kali ini adalah hikmah dari menutup aurat. Tadi ada 8 hikmah yang diantaranya adalah dapat menjaga kehormatan dan sebagainya tadi ya. Yang kedua